Selamat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi. Saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi, Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak. Agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah setidaknya ada 3 kasus yang mana terjadi selama kepemimpinan Pak Prabowo. Dan yang lucunya adalah yang diangkat untuk menjadi tim utusan khusus presiden dari seorang yang bernama Miftah ini, yang mana dia adalah kerukunan umat beragama. Tapi ada 3 kasus bahkan dia nggak peduli dan tidak turun tangan ke situ untuk menanganinya. Nah, kalau saya lihat juga kan sempat kemarin kena skandal yang mana dia menghina penjual es teh, dan hari ini saya mendapatkan video juga dia tidak menghormati istrinya, dia toyor-toyor kepala atau digoyang-goyang kepalanya sampai kayak gitu. Saya bingung juga. Orang-orang yang memframing itu bahwa kok gampang banget memframing, memfitnah orang dengan sesuatu yang jelas-jelas itu fitnah. Kalau kita mah biasa, apalagi istri bah itu lucu ya orang-orang itu, mau apa balas gitu loh. Tadinya sama sekali nggak mau saya respon, sebelum jurek ngejar-ngejar saya itu saya nggak mau respon. Tadinya kan saya ada tamu VIP teman saya di situ, terus kemudian kita panggil, ayo duduk sama saya, Bun, saya kesini. Nah, itu pas lagunya Denny Caknan pas siapa kan Denny udah kayak anak saya. Dan kita senang dengan lagu itu, saya dengan istri dengan lagu itu senang, istri dengan lagu itu senang. Ya biasa. Gemes itu loh. Itu bahasa gemes sama istri. Bahasa gemes, dan istri saya setiap kali saya pegang kepala itu menikmati. Ya itu justru istri saya itu akan sangat khawatir ketika saya tidak berperilaku yang aneh seperti itu, yang gemes seperti itu. Justru itu yang ditunggu-tunggu sama istri saya. Dia mengklarifikasi, mengatakan itu dia senang digitukan, tapi kalau dilihat dari ekspresinya dia nggak senang-senang, itu kan senyum, ketawa, bahagia gitu. Itu tertekan itu mukanya itu. Nah, bagaimana orang begini bisa mementingkan kepentingan bangsa dan negara untuk melakukan itu gitu. Ya, sarannya bagus sekali itu. Permadi itu mengatakan pilihlah dari orang Kristen supaya orang Kristen concern dan peduli untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, mungkin itu sih menurut saya juga, dan mudah-mudahan kasus semacam ini tidak terulang, dan mudah-mudahan Pak Prabowo lebih peduli lagi kepada kepentingan bangsa ini dalam hal kerukunan umat beragama. Tuhan Yesus memberkati. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, Pak Kuliah. Ayo, jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku disuruh sama orang. Siapa? Nyuruh siapa yang? Siapa?
Allah Ta'ala ya loh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang kan? disembah. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo. Jangan bilang lagi. Itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya loh. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang kan? disembah. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang sekalian Loh, sembah, Iya, tadi katanya disuruh orang. Siapa? yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, orang. ada orang yang ngasih. Siapa? Ada kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Mana? Iya, laki-laki tadi. Dia pakai kopi ya. Terus Iya. kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mau maaf, saya sudah mengganggu agama dan ibadahkan. Kenal orangnya, kenal. Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya, saya itu tadinya mau ke situ, mau ke kakak. Coba lihat KTP. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP, saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Langsung ke sini. Iya. Tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Hmm. Disuruh kataku bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Bunda Marianya ngomong nanti di luar. Bunda Marianya itu bawa anak kan, benar kan? Itu ada suaminya kan. Ya, jadi perempuan ini tadi dia datang ke gereja pada waktu misa ya, dan kejadiannya memang misa sudah selesai dan dia membawa sebilah pisau. Dan ketika ditanyain kenapa kamu datang sini, dia katanya disuruh sama orang pakai kopiah loh katanya yang ada di luar. Tapi orangnya siapa nggak tahu juga gitu loh. Dan dia datang membawa pisau ke gereja, itu tentunya ada niat buruk tentunya ya. Pasti dia ingin melukai orang, entah ingin menusuk orang atau apa, saya kurang tahu. Tapi kalau saya lihat dari gaya dia ngomong, gaya dia ini sepertinya dia sedang atau sebelumnya itu dicuci otak. Dia dikasih tahu tentang Kristen atau Katolik dan lain-lain dan kemudian itu yang disampaikan. Kelihatan sekali bagaimana dia kebingungan, linglung, ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Dan kemudian ketika dia datang, ya mungkin karena panik, takut, dia tidak melukai orang. Tapi yang lucu dia ke situ malah ngajakin debat gitu. Ngajakin debat dan dia menanyai tentang bagaimana itu Bunda Maria itu punya anak, punya suami loh katanya. Maksudnya pertanyaan ini mau ngarah kemana? Ataukah dia kalau saya lihat ya, saya analisa dari statement-statement yang sebelumnya, dia kan mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu yang mengutus dia dan Allah lah yang harus disembah. Bukan Yesus itu yang mana dia adalah anak dari Maryam dan Maryam punya anak, Maria punya anak Yusuf, punya suami Yusuf, memiliki anak Yesus yang disembah oleh orang Kristen dan orang Katolik begitu. Dan kalau saya lihat ini memang dia nggak ngerti sebenarnya, ini kasihan sebenarnya anak-anak baru 18 tahun dia nggak ngerti tentang kekristenan, tentang doktrin Kristen. Jadi begini, kenapa Yesus itu sebenarnya dia disembah ya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan padanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, firman telah menjadi manusia dan kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dari sini sebenarnya sudah jelas bahwa
Yesus itu Allah gitu yang jadi manusia. Kenapa dia harus jadi manusia? Saya jelaskan berulang-ulang itu adalah untuk melakukan visinya yaitu menyelamatkan manusia dari Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan itulah yang kita sudah saksikan akhir-akhir ini ya. Viral itu kasus Gus Miftah. Yang dimana selama ini kita ketahui bahwa Gus Miftah ini dia adalah orangnya yang toleransi teman-teman. Orang baik, orang yang rendah hati. Tetapi ternyata jauh dari seperti apa yang kita pikirkan, yang kita lihat selama ini dan yang kita harapkan tentang dia. Apalagi dia sudah diangkat ya menjadi utusan khusus Presiden Prabowo teman-teman untuk menangani hal-hal intoleransi atau tindakan-tindakan intoleransi. Tetapi pada faktanya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Pak Presiden Prabowo itu tidak diindahkan dan tidak dikerjakan dan tidak mau bertanggung jawab teman-teman atas apa yang dipercayakan kepadanya. Nah teman-teman kita lihat ya akhir-akhir ini masih saja terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleran dan kita sudah saksikan tadi bagaimana saudara-saudara kita dari umat Kristen Katolik mereka latihan Natal dengan menyanyikan pujian-pujian yang mungkin nanti dibawakan untuk perayaan Natal atau untuk memperingati kelahiran Kristus. Tetapi ketika mereka sedang latihan tiba-tiba ada beberapa oknum atau mungkin itu sekelompok orang seperti yang biasanya terjadi sebelum-sebelumnya, mereka merasa keberatan atas latihan nyanyi lagu Natal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Kristen Katolik. Nah, teman-teman yang mau saya katakan di sini bahwa ketika hal ini dibiarkan oleh Gus Miftah, maka sebenarnya teguran Tuhan juga maka dibawa dia ke kasus-kasus yang lain. Seperti yang kita lihat tadi dan kita saksikan dari channel Louis Prasetyo teman-teman ya, di mana kelakuannya dengan istrinya dan juga kelakuannya terhadap bapak penjual es teh teman-teman ya. Nah, itu sudah sangat tidak terpuji kelakuan seperti itu dan menurut saya dugaan saya itu adalah tegurannya dari Tuhan ketika membiarkan orang-orang melakukan tindakan-tindakan intoleran yang seperti itu. Nah, jadi tadi itu kita sudah menyaksikan bagaimana juga Pak Permadi Arya atau alias Abu Janda angkat bicara soal kasus Gus Miftah ini, yang dimana dia meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera menggantikan Gus Miftah ya, karena tindakan-tindakan intoleran itu masih terjadi di masa kepemimpinan Prabowo yang seharusnya ada sedikit perubahan dari masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi sebelumnya ya, yang dimana itu hampir tiap bulan, tiap tahun itu ada pembubaran pelarangan ibadah. Yang kita harapkan untuk masa kepemimpinan Presiden Prabowo ini jangan lagi terjadi tindakan-tindakan intoleran yang seperti itu. Nah teman-teman itu saja harapan kita ya. Kiranya ini terakhir kali tindakan-tindakan intoleran terjadi di negara kita. Dan kiranya ke depan itu perlu diperbaiki, perlu dievaluasi semua teman-teman ya. Pejabat-pejabat yang terkait dengan hal itu, yang ditugaskan untuk hal itu. Dan kiranya ke depan dan terlebih-lebih nanti pada perayaan Natal itu tidak terjadi hal-hal yang ekstrim teman-teman ya. Dan biarlah kiranya kita tetap berdoa, kiranya damai sejahtera daripada Allah itulah yang menyertai bangsa kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.